Hai guys, selamat siang. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer yang diberikan oleh dosen Narmarson Budiman STMT. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja sih atau komponen utama apa saja yang ada di dalam sebuah komputer. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada RAM, yang ketiga ada ROM, yang keempat I/O atau yang biasa disebut juga input-output, yang kelima ada decoder, yang keenam data bus atau jalur data, yang ketujuh address bus atau jalur pengalamatan. Kita mulai dari prosesor atau Central Processing Unit, merupakan otak komputer yang memproses instruksi dan melakukan perhitungan. Kecepatan diukur dalam gigahertz, memiliki beberapa inti atau core untuk menjalankan tugas secara paralel. Contohnya adalah Intel Core i5, AMD Ryzen 5. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory, menyimpan data yang sedang digunakan oleh program dan sistem operasi. Kapasitas diukur dalam gigabyte. Semakin besar RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan dan semakin cepat komputer bekerja. Contohnya adalah DDR4 16 GB, DDR5 32 GB. Selanjutnya ROM atau Read Only Memory, menyimpan data permanen yang tidak dapat diubah seperti BIOS dan firmware. Digunakan untuk memulai komputer dan menjalankan program dasar. Berbeda dengan RAM, ROM tidak memerlukan daya untuk menyimpan data. Contoh, ROM BIOS dan ROM firmware. Selanjutnya ada I/O atau input-output. Input-output memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal, seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Terdiri dari port dan perangkat keras yang menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Jenis I/O umum adalah USB, HDMI, dan Ethernet. Selanjutnya ada decoder. Decoder berfungsi untuk menerjemahkan alamat memori menjadi sinyal kontrol untuk mengakses data di RAM atau ROM. Bekerja sama dengan bus alamat dan bus data untuk mentransfer data. Memastikan data yang tepat diakses pada waktu yang tepat juga. Selanjutnya ada data bus. Data bus adalah jalur yang membawa data antara CPU, RAM, ROM, dan perangkat I/O. Lebarnya menentukan jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus. Semakin lebar bus data, semakin cepat data dapat ditransfer. Selanjutnya ada address bus. Address bus adalah jalur yang membawa alamat memori ke decoder untuk menentukan lokasi data yang akan diakses. Lebarnya menentukan jumlah memori yang dapat dialamatkan oleh CPU. Semakin lebar bus alamat, semakin banyak memori yang dapat diakses. Kesimpulan yang dapat diambil adalah komponen-komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Prosesor menjalankan program, RAM menyimpan data, sedangkan ROM menyimpan data permanen. Input-output atau I/O memungkinkan komunikasi dengan perangkat eksternal. Decoder menerjemahkan alamat memori, dan bus data dan bus alamat mentransfer data. Baiklah, saat ini kita masuk pada penjelasan mengenai pemetaan dan pengalamatan. Di sini, saya mendapatkan angka random untuk RAM, ROM, dan I/O berdasarkan hasil spin. Untuk RAM, saya mendapatkan 1 RAM, yaitu 32 KB. Untuk ROM, saya mendapatkan 3. Yang pertama 16 KB, yang kedua 8 KB, dan yang ketiga 2 KB. Untuk I/O, saya mendapatkan 3 I/O, yang pertama 1 KB, yang kedua 1 KB, dan yang ketiga 1 KB. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai pemetaan,
saya akan menjelaskan mengenai address bus atau jalur pengalamatan dan data bus atau jalur data pada mapping yang sudah saya buat berdasarkan angka random untuk RAM-ROM I/O yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk address bus atau jalur pengalamatan, dia dimulai dari P00 sampai P17 atau A0 sampai A15. Pada prosesor, dia terhubung ke masing-masing RAM, ROM, I/O. Seperti contohnya pada RAM 32 KB terhubung di A0 sampai A14. Nah, sedangkan untuk I/O, dia terhubung ke A0 dan A1. Selanjutnya, untuk data bus atau jalur data, dia dimulai dari P20 sampai P27 atau D0 sampai D7. Pada prosesor, dia terhubung ke D0 sampai D7 ke masing-masing RAM, ROM, dan I/O. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini dibuat menurut memori yang paling besar hingga yang terkecil, yaitu yang pertama 32 KB, yang kedua 16 KB, yang ketiga 8 KB, yang keempat 2 KB, yang kelima 1 KB, yang keenam 1 KB, yang ketujuh 1 KB. Pemetaan ini dibuat untuk penentuan jalur-jalur decoder. Dimulai dari RAM 32 KB, saya menggunakan satu pemetaan, memiliki nilai minimum 0000 heksa dan nilai maksimum 7 FFF heksa. Selanjutnya untuk ROM 16, saya menggunakan satu pemetaan, memiliki nilai minimum 8000 heksa dan nilai maksimum BFFF heksa. Selanjutnya untuk ROM 8 KB, saya juga menggunakan satu pemetaan, memiliki nilai minimum D000 heksa dan nilai maksimum DFFF heksa. Selanjutnya untuk ROM 2 KB, saya juga menggunakan satu pemetaan, memiliki nilai minimum E000 heksa dan nilai maksimum EFFF heksa. Selanjutnya, untuk I/O 1 KB, saya juga menggunakan satu pemetaan. Nilai minimumnya E800 heksa dan nilai maksimumnya EBFF heksa. Untuk I/O yang kedua, saya menggunakan satu pemetaan juga, memiliki nilai minimum EC00 heksa dan nilai maksimum EFFF heksa. Untuk I/O yang ketiga, saya juga menggunakan satu pemetaan, nilai minimumnya F000 heksa dan nilai maksimumnya F3FF heksa. Nah, setelah menentukan tabel kebenaran, kita lanjutkan dengan membuat jalur pengalamatan atau address bus. Ini adalah tabel kebenaran yang pertama, dan ini tabel kebenaran yang kedua untuk RAM 32 KB, ROM 16 KB, dan ROM 8 KB. Pertama-tama, kita harus menyiapkan semua komponen apa saja yang ada dalam motherboard. Di sini saya menggunakan prosesor, menggunakan satu RAM 32 KB, menggunakan 3 ROM, yang pertama 16 KB, yang kedua 8 KB, yang ketiga ROM 2 KB. Dan saya juga menggunakan 3 I/O. I/O yang pertama 1 KB, I/O yang kedua 1 KB, dan I/O yang ketiga 1 KB. Serta saya menggunakan 3 decoder.
Setelah itu, saya menghubungkan semua jalur alamat dengan garis yang berwarna hitam dan menghubungkan semua jalur data dengan garis yang berwarna pink. Nah, setelah menentukan semua jalur alamat dan jalur data, saya menghubungkan jalur decoder. Untuk decoder yang pertama, saya menggunakan warna orange. Decoder yang kedua menggunakan warna biru, dan decoder yang ketiga menggunakan warna kuning. Jangan lupa untuk tabel kebenaran decoder ini bersifat mutlak. Kita masuk pada decoder yang pertama. Untuk RAM 32 KB, pada RAM 32 KB saya menggunakan A14 sampai A15, yaitu A sama dengan A14 dan B sama dengan A15. Dalam tabel kebenaran decoder mendapatkan output Y0. Masih dalam decoder 1 untuk ROM 16 KB. Pada ROM 16 KB saya menggunakan A14 sampai A15, yaitu A sama dengan A14 dan B sama dengan A15. Dalam tabel kebenaran decoder mendapatkan output Y2. Selanjutnya juga masih dalam decoder 1 untuk ROM 8 KB. Pada ROM 8 KB saya menggunakan A14 sampai A15, yaitu A sama dengan A14 dan B sama dengan A15. Dalam tabel kebenaran decoder mendapatkan output Y3. Nah, kita masuk pada decoder yang kedua untuk ROM 2 KB. Pada ROM 2 KB saya menggunakan A11 sampai A13, yaitu A sama dengan A11, B sama dengan A12, C sama dengan A13. Dalam tabel kebenaran, decoder mendapatkan output Y4. Masih dalam decoder kedua untuk I/O 1 KB, saya menggunakan A11 sampai A13, yaitu A sama dengan A11, B sama dengan A12, C sama dengan A13. Dan untuk input-output, saya menggunakan pemetaan dalam tabel kebenaran alamat, yaitu nilai minimum E800 heksa dan nilai maksimum EBFF heksa. Dan dalam tabel kebenaran mendapatkan output Y5. Kita masuk pada decoder ketiga untuk I/O 1 KB. Saya menggunakan A10, A11, dan A12, yaitu A sama dengan A10, B sama dengan A11, dan C sama dengan A12. Untuk input-output, saya menggunakan pemetaan dalam tabel kebenaran alamat, yaitu nilai minimum EC00 heksa dan nilai maksimum EFFF heksa. Dan dalam tabel kebenaran mendapatkan output Y3. Masih dalam decoder ketiga, untuk I/O 1 KB, saya menggunakan A10, A11, dan A12. A sama dengan A10, B sama dengan A11, dan C sama dengan A12. Dan untuk input-output, saya menggunakan pemetaan dalam tabel kebenaran alamat, yaitu nilai minimum F000 heksa dan nilai maksimum F3FF heksa. Dan dalam tabel kebenaran mendapatkan output Y4. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Untuk jalur pengalamatan atau address bus di prosesor dari A0 sampai A15 dengan garis yang berwarna hitam, dia terhubung ke RAM, ROM, dan I/O. Untuk RAM 32 KB terhubung dari A0 sampai A14, untuk RAM 16 KB terhubung dari A0 sampai A13, untuk RAM 8 KB terhubung dari A0 sampai A12,
dan untuk ROM 2 KB terhubung dari A0 sampai A10. Sedangkan untuk I/O dia terhubung pada A0 dan A1. Untuk jalur data atau data bus pada prosesor dari D0 sampai D7 atau P20 sampai P27. Dengan garis yang berwarna pink, dia terhubung ke jalur D0 sampai D7 pada RAM, ROM maupun I/O. Untuk jalur decoder 1 dengan garis berwarna orange, RAM 32 KB mendapatkan output Y0, maka dari itu dihubungkan dari Y0 pada decoder 1 ke jalur E pada RAM 32 KB. Masih pada decoder 1, ROM 16 KB mendapat output Y2, maka dari itu dihubungkan dari Y2 pada decoder 1 ke jalur OE pada ROM 16 KB. Masih pada decoder 1 juga, ROM 8 KB mendapat output Y5, maka dari itu dihubungkan dari Y5 pada decoder 1 ke jalur CS pada I/O 1 KB. Untuk jalur decoder 2 dengan garis berwarna biru, ROM 2 KB mendapatkan output Y4, maka dari itu dihubungkan dari Y4 pada decoder 2 ke jalur OE pada RAM 2 KB. Masih pada decoder 2, I/O 1 KB mendapat output Y5, maka dari itu dihubungkan dari Y5 pada decoder 1 ke decoder 2 ke jalur CS pada I/O 1 KB. Untuk jalur decoder 3, I/O 1 KB mendapatkan output Y3, maka dari itu dihubungkan dari Y3 pada decoder 3 ke jalur CS pada I/O 1 KB. Masih pada jalur decoder 3, I/O 1 KB mendapatkan output Y4, maka dari itu dihubungkan dari Y4 pada jalur decoder 3 ke jalur CS pada I/O 1 KB. Itu dia penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menutup video ini dengan pantun. Tugas selesai, lega dirasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe agar terhubung tak terputus lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hangat dari Angel.